Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat, semangat, dan hebat kan? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Pak Wahyu di pembelajaran PJOK. Kali ini, di hari ini, kita akan belajar mengenai materi bahaya pergaulan bebas, ya, materi kelas 8 KD 3.9. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar pada hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke materi anak-anak, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah siswa nanti diharapkan mampu mengetahui apa itu pengertian pergaulan bebas. Tujuan yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui ciri-ciri, faktor penyebab, dampak atau akibat, dan solusi dari pencegahan pergaulan bebas. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita di materi pada hari ini. Oke, sudah siapkah untuk menerima materi pada pagi hari ini? Siap. Oke, langsung saja untuk yang pertama anak-anak. Apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas itu? Kira-kira ada yang sudah tahu belum pergaulan bebas itu apa? Nah, Pak Wahyu jelaskan ya. Jadi pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, tuntutan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Norma di sini itu adalah norma agama dan norma kesusilaan. Nah, itu adalah pengertian dari pergaulan bebas. Nah, pergaulan itu sendiri itu adalah proses interaksi anak-anak, ya. Proses interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Entah itu individu yang satu dengan individu yang lain dan individu yang satu dengan kelompok, itu namanya pergaulan. Jadi proses interaksi. Bebas di sini adalah tidak terikat, ya. Bebas artinya pergaulan bebas di sini adalah pergaulan yang tidak terikat. Nah, kita sebagai individu, apalagi di usia kalian yang sekarang ini anak-anak, ya, pada umumnya usia remaja, usia 13 tahun sampai dengan usia 18 tahun yang saat ini itu duduk di bangku sekolah SMP maupun SMA, itu cenderung memiliki atau mencari pola hidup yang sesuai dengan dirinya, ya, mencari pola hidup yang sesuai dengan dirinya. Dan biasanya di usia-usia kalian yang sekarang ini itu adalah usia yang memiliki atau mencari pengetahuan atau rasa keingintahuannya itu sangat tinggi, ya, ingin mencoba hal-hal yang baru, ingin merasakan hal-hal yang baru. Nah, tentunya di sini itu hal-hal yang positif, ya, ke arah yang positif. Kalau kalian mencoba hal-hal yang negatif, berarti itu nanti akan menjerumuskan kalian ke dalam pergaulan bebas. Oke, berikutnya anak-anak, setelah kalian tadi mengetahui apa itu pengertian pergaulan bebas, nah sekarang ketika kalian sudah mengetahui bahaya pergaulan bebas, kalian perlu mengetahui ciri-ciri dari pergaulan bebas itu. Nah, di sini nanti akan Pak Wahyu jelaskan apakah kalian nanti merasakan salah satu dari yang Pak Wahyu nanti sebutkan, ya, ciri-ciri dari pergaulan bebas itu. Ada apa saja sih Pak? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ciri-ciri pergaulan bebas yang pertama anak-anak itu adalah penghamburan harta, ya, penghamburan harta. Biasanya hamburan harta ini adalah untuk memenuhi hasrat sesaat, ya, untuk berfoya-foya. Ketika kalian punya uang, kalian punya tabungan, itu digunakan atau dimanfaatkan untuk berfoya-foya atau membeli sesuatu yang tidak perlu atau tidak penting untuk kalian beli. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian mempunyai uang, mempunyai tabungan, mohon untuk kalian sisihkan untuk nanti kebutuhan di masa yang akan datang atau kebutuhan yang lebih penting, ya. Jadi jangan sampai kalian menghambur-hamburkan uang, ya. Berikutnya yang kedua, ciri-ciri dari pergaulan bebas itu adalah mendapatkan uang atau mendapatkan harta dengan menghalalkan berbagai cara. Contohnya adalah kalian mencuri. Misalkan ayah bunda kalian tidak di rumah, kalian ingin membeli jajan atau membeli paket data untuk internet, kalian berusaha untuk mencuri uang ayah bunda kalian ini, itu tidak diperbolehkan. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari pergaulan bebas, ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan uang, ingin mencari uang, itu
harus dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur ya. Tidak boleh mencuri atau berbohong, itu tidak diperbolehkan. Nah, setelah ciri-ciri yang kedua, yaitu kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga anak-anak. Ciri-ciri pergaulan bebas yang ketiga itu adalah rasa ingin tahu atau mencoba dan merasakan. Nah, ini biasanya cenderung ke arah hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk. Jadi kalau kalian misalkan penasaran akan sesuatu hal yang baru, ingin mencoba sesuatu hal yang baru, arahkan rasa penasaran kalian itu ke arah yang positif, ke arah yang baik-baik ya. Jadi seperti itu. Itu yang ketiga. Berikutnya ciri-ciri yang keempat itu adalah terjadi perubahan-perubahan terhadap emosi, terhadap pikiran, terhadap tanggung jawab yang dihadapi. Kalau kalian merasa anak-anak mudah emosi, mudah gelisah, kalian banyak pikiran, stres, nah itu juga bisa termasuk salah satu ciri-ciri dari pergaulan bebas ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya anak-anak. Oke, yang terakhir anak-anak, ciri-ciri pergaulan bebas yang terakhir itu adalah mudah gelisah anak-anak ya, selalu ingin melawan, kemudian rasa malas serta selalu ingin menunjukkan eksistensi diri ya, eksistensi diri, kebanggaan diri. Kalau kalian memiliki sifat yang malas, biasanya di masa pandemi ini kalian di rumah terus, kalian kalau misalkan disuruh oleh ayah bunda kalian di rumah, kalian malas, kalian membangkang. Nah, ini juga bisa termasuk salah satu ciri-ciri yang sudah kalian miliki terhadap pergaulan bebas ya anak ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan pergaulan bebas itu sendiri. Yang pertama apa sih Pak Wahyu? Yang pertama itu adalah faktor dari orang tua anak-anak. Ya, perlu diketahui bahwa para orang tua itu perlu menyadari bahwa di zaman sekarang ini zaman yang sudah berubah, zaman yang semakin canggih, zaman yang semakin modern ya, sehingga orang tua perlu mengetahui atau memantau anak-anak saya ini apakah sudah benar pergaulannya. Karena di zaman teknologi yang serba canggih sekarang ini, kita semuanya, anak-anak kita semuanya bisa untuk leluasa ya, bebas mau berteman dengan siapapun, mau bergaul dengan siapapun ya di dunia maya ya, tanpa bertemu. Jadi harus benar-benar kita pantau ya anak kita atau kalian juga semuanya, ketika memanfaatkan teknologi ini harus dimanfaatkan secara positif ya. Itu anak-anak ya, faktor penyebab pergaulan bebas yang pertama. Berikutnya kita beralih faktor penyebab pergaulan bebas yang kedua, yaitu adalah kurangnya pendidikan agama dan iman. Nah, ini juga sangat penting anak-anakku semuanya perlu dipahami bahwasanya remaja yang memiliki pengetahuan agama yang minim itu akan rawan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Ya, ingat bahwasanya tadi sudah dijelaskan di awal pengertiannya melewati batas norma agama. Nah, ini tentunya juga perlu diperhatikan, iman dan agama kalian harus benar-benar dipelajari betul-betul ya. Kemudian yang ketiga ya, faktor yang ketiga, faktor penyebab pergaulan bebas itu adalah perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman tidak dipungkiri lagi di zaman sekarang, di zaman modernisasi, di zaman globalisasi yang sekarang ini semuanya serba cepat, semuanya serba efisien, efektif, dan dengan adanya gadget ya seperti di zaman sekarang ini yang semakin canggih, kita tidak perlu susah-susah untuk bertemu dan bergaul dengan teman-teman dan orang tua dan siapapun itu. Jadi kita semuanya bisa bebas memilih teman pergaulan kita ya, mau di luar kota, mau di luar negeri, bebas asalkan itu secara positif anak-anak ya, diarahkan secara positif. Oke, jadi itu termasuk salah satu faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Berikutnya kali ini Pak Wahyu akan menjelaskan dampak atau akibat yang disebabkan dari bahaya pergaulan bebas. Apa saja sih itu dampak yang diakibatkan? Yang pertama itu adalah berdosa. Ingat anak-anak, pergaulan bebas itu adalah hal-hal yang negatif. Jadi hal-hal yang negatif itu biasanya berkaitan dengan berdosa atau kalian melakukan kesalahan yang melanggar norma agama dan kesusilaan, itu kalian nanti akan berdosa. Itu yang pertama dampaknya ya. Nanti urusannya sama yang di atas ya anak-anak ya. Nah, berikutnya yang kedua, dampak atau akibat dari pergaulan bebas yang kedua itu adalah ketergantungan obat-obatan terlarang ya. Obat-obatan terlarang. Nah, ini yang Pak Wahyu dan kita semuanya tidak menginginkan ya anak-anakku. Kalau bisa dihindari, dijauhi betul-betul ini ya. Kemudian yang ketiga, dampaknya adalah menurunnya tingkat kesehatan. Menurunnya tingkat kesehatan. Ingat, kalau kalian sering melakukan aktivitas yang mengarah kepada hal-hal yang negatif,
kalian tidak lakukan aktivitas kalian itu ke arah yang positif, maka itu juga akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kesehatan kalian. Seperti tadi ya, yang sudah dijelaskan Pak Wahyu, kalian akan memiliki rasa malas ya, rasa yang mudah capek, mudah lelah. Nah itu termasuk salah satu dampak dari pergaulan bebas. Berikutnya yang keempat yaitu adalah merenggangnya hubungan keluarga atau kesenjangan, terjadinya kesenjangan di antara hubungan keluarga antara orang tua dengan anak. Nah itu bisa mengakibatkan kesenjangan ya. Kemudian juga yang terakhir itu adalah menurunnya prestasi. Ini yang paling penting anak-anak, di usia yang kalian sekarang ini, usia kalian menuntut ilmu di SMP, nanti kalian ketika lulus SMP melanjutkan ke SMA. Nah ini akan berpengaruh terhadap prestasi kalian, baik prestasi itu di akademik maupun di non akademik. Oleh karena itu kalian benar-benar harus bisa menjauhi atau menghindari pergaulan bebas ini, karena dampaknya itu sangatlah buruk untuk kita semua ya. Oke anak-anak, berikutnya kita lanjut pembahasan kita yang terakhir mengenai bagaimana sih solusi atau langkah-langkah pencegahan pergaulan bebas ini Pak Wahyu. Baik, langkah yang pertama itu adalah kalian harus jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri ini sangat perlu ya anak-anak ya. Ketika kalian ingin melakukan sesuatu, ingin berbicara dengan siapapun, baik itu orang tua, teman kalian harus selalu jujur. Meskipun jujur itu menyakitkan ya, tetapi insya Allah nanti di akhir jujur itu akan membuat kalian bahagia ya anak-anak ya. Diupayakan untuk kalian jujur terhadap diri sendiri. Berikutnya solusi yang kedua itu adalah menjaga pola hidup ya. Pola hidup ini adalah pola hidup yang sehat. Seperti kalian mulai dari bangun tidur, kemudian kalian mandi, kemudian kalian makan atau sarapan, kalian kemudian sekolah atau mengerjakan tugas-tugas, kemudian kalian pulang istirahat, itu harus teratur ya. Harus dijaga betul-betul pola hidup yang sehat. Jangan sampai kalian memiliki pola hidup yang tidak sehat anak-anak ya. Berikutnya yang ketiga itu adalah solusinya meningkatkan iman dan takwa kalian ya, dengan ngaji, dengan mengikuti majelis-majelis ilmu ya. Itu salah satu caranya untuk meningkatkan iman dan takwa kalian ya, agar tidak mudah goyah ketika nanti kalian diajak atau menghadapi lingkungan sekitar itu. Kalian sudah bisa tahu mana memilah yang itu hal yang baik atau itu hal yang buruk. Nah seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah banyak melakukan aktivitas yang positif anak-anak. Banyak melakukan aktivitas yang positif ini sangat banyak sekali kita bisa lakukan ya. Contohnya ketika kalian memiliki waktu luang, cobalah untuk kalian berolahraga. Kalian melakukan hobi kalian, yang hobinya futsal, bisa main futsal, yang hobinya olahraga atau bulu tangkis atau yang lainnya. Nah itu hal-hal yang positif. Jangan sampai kalian memanfaatkan waktu luang itu untuk hal-hal yang negatif ya anak-anak ya. Misalkan kalian begadang, kalian cangkruan malam-malam ya, itu hal-hal yang negatif, itu perlu kalian kurangi anak-anak. Berikutnya yang kelima yaitu adalah sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas. Nah ini biasanya dilakukan di suatu instansi-instansi anak-anak ya. Biasanya di sekolah sebelum kita pandemi biasanya ada salah satu organisasi yang mungkin melaksanakan sosialisasi ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan, memberikan wawasan kepada siswa-siswi atau peserta didik agar tidak terjerumus ke dalam bahaya pergaulan bebas. Itu adalah solusi yang kelima. Berikutnya yang terakhir adalah solusinya ditegakkannya aturan hukum. Ingat anak-anak bahwasanya di negara Indonesia, negara kita ini adalah negara hukum. Jadi siapapun nanti yang melanggar norma agama maupun norma susila, maka hukumannya adalah nanti kalian bisa terjerat kasus hukum ya. Jadi itu adalah solusi-solusinya yang perlu kita lakukan untuk menghindari pencegahan akan bahayanya pergaulan bebas. Jadi itu anak-anak ya. Oke. Yang terakhir adalah anak-anak, ketika kalian tadi sudah mengetahui betapa besarnya, betapa bahayanya dampak dan akibat yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, Pak Wahyu berpesan kepada kalian semua, anak-anakku semuanya, jadilah calon generasi yang mampu memilah dan memilih mana yang patut untuk ditiru dan mana yang patut untuk kalian tidak tiru ya, karena kita semuanya, kalian semuanya ini adalah calon generasi penerus bangsa yang hebat. Itu saja dari Pak Wahyu di pertemuan pada hari ini tentang materi
bahaya pergaulan bebas, kelas 8 di semester yang kedua atau semester genap. Anak-anak, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk kita ke depannya, dan tetap semangat selalu di rumah ya. Selalu jaga kebugaran kalian dengan berolahraga dan selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Baik, Pak Wi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.